Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai, para sedulur. Jadi di bulan November 2024 ini timnas kita akan menjalani dua laga penting, yaitu laga kandang. Pertama nanti berhadapan dengan timnas Blue Samurai atau timnas Jepang di Stadion GBK Jakarta, dan kemudian timnas Saudi Arabia atau timnas Arab Saudi juga sama ya di GBK di Jakarta. Yang jelas di laga jumpa timnas Blue Samurai atau timnas Jepang, timnas kita nggak bisa diperkuat dua pilarnya, yaitu JIZ dan JIZ dan Ivar Jenner ya teman-teman, yang dua-duanya mendapatkan akumulasi kartu kuning ketika berhadapan dengan timnas Cina di Stadion Qingdao Shandong China kemarin teman-teman. Jadi hukuman satu kali nggak bisa bermain ya teman-teman. Nah untuk JIZ ini pastinya juga krusial ketika nggak bisa diperkuat JIZ ya. Kita nggak ngerti nanti apakah kemudian PSSI bisa mengejar proses naturalisasi, proses perpindahan si Kevin Dijk bakar besi ya, sehingga bisa dipercepat, sehingga nanti ketika bulan November ketika berhadapan dengan Blue Samurai, Kevin Dijk udah bisa memperkuat timnas kita ya. Harapan kita seperti itu ya. Jadi harapan kita Kevin Dijk, nanti juga ada Mads Hilger, ada Ricky Ridho. Kalaupun salah satunya juga ada nanti yang cedera, kemungkinan Justin Hubner pun udah akan pulih ya dari masa cederanya. Saya yakin ya, karena waktunya panjang nih. Masih sekitar tanggal 15 November 2024 nanti. Yang jelas teman-teman, kita semua berharap Coach STY nggak kemudian coba-coba dengan racikan-racikan baru kayak kemarin yang sebetulnya membingungkan netizen. Nggak cuma netizen, saya pikir juga para pemain pun bingung dengan pola yang diterapkan Coach STY ketika jumpa China kemarin. Ya, mana kan memang kritikan kita memang salah satunya adalah penempatan Kelvin Verdong ya. Kelvin Verdong yang biasanya dipasang sebagai, dia adalah naturalnya adalah wingback yang memang di agresivitasnya tinggi, bergerak menyisir dari sisi pertahanan langsung biasanya dari lapis kedua untuk maju kemudian di sisi penyerangan. Nah kemarin dipasang dia ganti Rizky Ridho ya. Sedangkan Rizky Ridhonya sendiri juga nggak ada masalah, nggak cedera gitu kan. Kemudian posisinya Kelvin Verdong justru diisi sama Sein Patinama yang memang di 3 match terakhir dia nggak pernah main ya ketika Indonesia menjalani kualifikasi Piala Dunia ya. Kemudian Asnawi Mangkualam Bahar, dia nempatin posisi yang naturalnya ditempati oleh Sandy Walsh dan Nathan Joaon. Ini lagi-lagi Asnawi Mangkualam ini kan memang di 3 match terakhir juga nggak pernah jadi starter gitu kan. Dan Nathan Joaonnya ya dipasang di central midfielder untuk ganti Tom Hai. Yang naturalnya Nathan Joaon ini di klubnya di Swansea City ataupun kemarin di masa peminjaman di Football Club Heerenveen, dia posisinya adalah fullback kanan ya teman-teman. Lebih bertahan gitu kan, lebih di posisi bertahan. Saya nggak ngerti itu kebijakan pelatih, tapi mungkin kita juga netizen wajar lah kalau kemudian mempertanyakan ya teman-teman. Kita ini karena timnas ini milik kita bersama gitu kan. Yang jelas Eliano Reinder juga menimbulkan kekecewaan besar ketika ternyata ketika laga dengan Cina itu Eliano Reinder sama sekali tidak diikut sertakan di 23 skuad yang kemudian akan berhadapan dengan Cina. Bahkan Eliano Reinder juga sehat-sehat saja gitu kan, nggak cedera gitu kan. Seakan-akan STY ini nyepelin PSSI gitu kan, nggak nganggep gitu. Kenapa saya bilang nggak nganggep? Ada alasannya teman-teman. Jadi ketika PSSI utamanya Bapak Erick Thohir dan seluruh jajaran elit PSSI mengejar dengan susah payah untuk mendatangkan Eliano Reinder sampai kemudian pengambilan sumpah WNI Eliano Reinder itu sejatinya yang harusnya di gedung DPR RI di Indonesia itu dilakukan di Kedutaan Republik Indonesia di Brussels, Belgia. Ini memang dikejar untuk kemudian mendatangkan biar dia bisa memperkuat timnas ketika berhadapan dengan Bahrain dan Cina. Yang saya nggak masuk akal saya adalah kemudian Eliano Reinder nih yang memang dia pemain starter di klubnya sana ya,
Dia selalu menjadi pemain pilihan pertama, 90 menit main di FC Football Club Zwolle di Liga Utama Belanda, Eredivisie. Justru nggak diikut sertakan ini. Padahal dia nggak cedera. Nah alasannya kemarin kan alasannya karena taktik dan strategi. Ya syukur lah gitu kan. Makan sendiri kalau kayak gitu kan sampai kalah. Ini yang bikin saya kesal karena memang sepertinya nggak menghargai PSSI ya. PSSI ini berjuang memenuhi semua keinginannya STY sampai kemudian bersusah payah memburu waktu mendatangkan Eliano Render dan Mesilger. Boro-boro gitu kan. Boro-boro diajukan cadangan, si Eliano Render nggak dimasukkan dalam daftar 23 pemain yang berhadapan dengan China. Saya nggak ngerti, tapi saya berharap juga kalaupun bisa, kalau hasilnya nanti buruk ya mungkin netizen fans sepak bola Indonesia juga berhak kemudian menyuarakan untuk meminta pergantian pelatih gitu kan. Karena memang komunikasinya juga pastinya bermasalah. Tentunya lebih bagus kalau menurut saya adalah pelatih-pelatih dari Belanda lagi-lagi untuk menjaga komunikasi antar pelatih dan pemain gitu. Yang jelas harapan kita sih bukan masalah suka nggak suka ataupun benci coach STY. Kita menyuarakan ini demi kebaikan, demi suksesnya timnas kita gitu kan. Karena PSSI juga udah bekerja keras mendatangkan pemain-pemain diaspora itu sampai banyak ya demi kemauannya si STY gitu kan. Tapi kemudian kita juga nggak ngerti pergerakan daripada STY ini. Nah itu aja teman-teman, kita semua berdoa semoga timnas kita bisa meraih hasil positif ketika ketemu Blue Samurai dan Saudi Arabia nanti di Indonesia. Oke gitu teman-teman, salam seduluran dari saya, dari Pak Degun.